Pemirsa, setelah niat raja ingin sengaja sekali dia bisa masuk penjara dengan berpura-pura membuat keributan yang ujung-ujungnya membuat hal ini agar dia bisa bertemu dengan Dimas dan kemudian dia bisa membalaskan dendam atas kematian kakaknya Rama dan membuat si Dimas tersebut langsung tersungkur di dalam penjara yang hampir saja pada saat itu nyawa Dimas lenyap para pemirsa. Mungkin bisa dibilang the end kali ya. Tapi untungnya pada saat itu ada suara ngaji dari istrinya Arsy ya. Dimana pada saat itu memang sengaja Arsy berusaha untuk mati-matian bagaimana caranya ketika dia mendengarkan cerita dari Iqbal bahwa memang suaminya pada saat itu sengaja masuk ke dalam penjara memang untuk membuat perhitungan kepada si Dimas. Nah, dia kan khawatir nih guys ya. Dia tiba-tiba langsung masuk dan ngaji tuh. Nah, ketika mendengar suara ngaji pada saat dia sedang berkelahi dengan Dimas yang mungkin saja pada saat itu Dimas bisa langsung modar kali guys ya. Mungkin bisa bilang DN. Dan dia diingatkan sebetulnya ya sama si orang-orang yang satu sel juga pada saat itu. Tapi ternyata peringatan apa ya, bisa dibilang diabaikan lah menurut gue. Dan pemirsa, ternyata yang membuat raja pada saat itu berhenti memukul Dimas seketika ternyata hanya mendengarkan suara istrinya yang sedang mengaji di depan kantor polisi. Mungkin bisa dibilang kayak ruang tunggu gitu ya, karena memang pada saat ini raja di dalam penjara, jadi mereka nggak bisa ngebesuk gitu, sama sekali nggak boleh lah gitu, karena kan baru masuk penjara ya guys ya. Otomatis pada saat itu raja pun langsung berhenti memukuli Dimas ya. Dan disitulah kita semua jadi terharu ya dengan suara Lesti yang mengaji, kemudian merdunya suara Lesti pada saat itu. Raja langsung tiba-tiba emosinya yang lagi muncak tuh, temperamennya tuh tinggi banget ya para pemirsa. Tiba-tiba langsung down, dia berhenti, dia ingat bayangan muka istrinya yang sedang mengaji di tempat sebelah tempat tidurnya mungkin. Kebayang banget lah, Arsy sering ngaji di kamar dan dia sering mendengarkan suara-suara indah dari lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh si Arsy istrinya tersebut. Dan akhirnya sekali lagi, pada saat itu akhirnya raja yang emosinya sudah memuncak ya, udah kayak gunung mau meletus, tiba-tiba langsung off. Berhenti, dia sadar. Dan alhamdulillah akhirnya si Dimas ya, pelaku pembunuhan kakaknya Rama, pada saat itu nggak jadi time out alias nggak DN. Kenapa? Karena suara istrinya ngaji. Aman kan? Aman dong. Aman, nggak ada yang modar. Jadi raja nggak sampai di penjara lebih lama, dia cuma semalaman doang. Karena kasus pemukulan dan juga pihak yang dipukulnya tidak menuntut. Kebetulan adalah Iqbal yang sebetulnya itu semua adalah rekayasa dari mereka berdua agar si raja bisa bertemu dengan Dimas dalam satu sel. Ini keren banget sih, episode yang paling yuhu banget menurut gue. Paling yahut deh episode yang paling ini. Terus ada hal yang sangat mengejutkan ya teman-teman. Dimana pada saat ini kasus Mona yang banyak banget kemarin komentar di video gue bahwa bang kok kasus Mona nggak pernah ditoel si bang itu kenapa? Nah di kesempatan ini buat kalian mungkin yang nonton alur cerita atau sinetron dari drama series Amka yang tayang di RCTI, mungkin kalian akan sangat shock. Tiba-tiba ketika keributan ini sudah terjadi dan momen dramatis juga sudah terjadi dan terlewatkan oleh Raja dan Arsy. Pada saat Raja mau keluar dan dijemput oleh istrinya Iqbal dan juga supirnya pada saat itu, tiba-tiba ada sebuah pembicaraan dari sebuah ruangan yang berbeda, ya, yaitu Rani sedang diinterogasi oleh tim investigasi dari pihak kepolisian yang sengaja datang dan memanggilnya terkait tentang kasus yang sebetulnya Rani sendiri kaget pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat dia diinterogasi, dia bingung, mau diinterogasi apa lagi sih Pak? Saya ini udah capek, interogasi mulu gitu ya. Setiap kali dipanggil interogasi, kan sudah bilang, saya udah konsisten dengan pengakuan saya, bahwa pengakuan saya tidak melakukan penculikan Dias, kemudian saya juga tidak melakukan pencemaran nama baik, bla 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 dan segala macamnya. Si Rani Korni tetap dengan pengakuan yang sudah dia ungkapkan mungkin pada saat dulu pernah diinterogasi oleh pihak kepolisian. Tetapi sayangnya, dia sangat shock ketika pihak kepolisian membeberkan bahwa Anda, Ibu Rani, datang ke sini diinterogasi lagi oleh kami, bukan terkait kasus yang dua tadi, melainkan sebuah kasus yang sudah lama terpendam dan akhirnya terkuak kembali, yaitu tentang kematian atau meninggalnya sahabat Anda, yaitu Mona. Tahu nggak ekspresi Rani pada saat itu? Dia sangat shock para pemirsa. Orang lagi jantungan, ya, serasa kayak dia tuh mau ketabrak mobil. Tegang banget gitu kan. Dan by the way guys, di sini akhirnya kita mendapat sebuah titik terang bahwa kasus yang selama ini tidak pernah tersentuh, akhirnya pihak investigasi dari kepolisian mampu mengungkapkan kasus ini. Dan yang paling serunya,
Pihak investigasi atau tim dari kepolisian juga membawa sebuah bukti, yaitu CCTV atau rekaman CCTV. Ini keren banget. Di mana pada saat itu, setelah kejadian meninggalnya Mona, ternyata beberapa menit kemudian ada sosok Rani yang keluar dari kamar mandi tersebut. Dan kemudian masuklah si Arsy. Dan hal itu membuktikan bahwa si Rani satu-satunya orang yang keluar pertama kali dari ruangan di mana tempat kejadian Mona meninggal pada saat itu. Dan yang paling terpenting perlu kalian ingat bahwa Rani yang saat ini hanya di penjara, mungkin kasusnya hanya pencemaran nama baik. Pokoknya nggak terlalu lama lah mungkin ya, hanya beberapa tahun lah karena pencemaran nama baik juga kan. Tetapi percaya atau enggak, hal yang paling bikin shock adalah Rani akan dijerat dengan hukuman yang lebih lama, yaitu sekitar 20 tahun. Coba, gimana gua nggak ngomong lebok ya kan? Kan lebok sih ya kan? Rani akhirnya di momen ini akan terjerat hukuman penjara selama 20 tahun penjara karena pihak kepolisian mempunyai barang bukti bahwa dia terkait sekali dengan kematian salah satu orang atau mungkin sahabatnya sendiri, yaitu Mona, yang terjadi sekitar beberapa bulan yang lalu. Bravo! Dan ini menguatkan kita semua bahwa saat ini pihak kepolisian tidak pernah diam. Dia selalu mencari bukti-bukti terbaru, updatean bukti-bukti terbaru untuk terkait kasus meninggalnya Mona yang pada saat itu membuat heboh, bahkan Arsy menjadi korban. Ya, mungkin bisa dibilang saat itu Arsy menjadi satu-satunya orang yang keluar dari kamar mandi atau ruangan tempat TKP meninggalnya Mona pada saat itu. Tapi alhamdulillah dengan kejadian ini akhirnya para pemirsa, Rani Kor akan dijerat hukuman selama 20 tahun penjara. Lebok ya. Lalu, ini ada yang menarik lagi nih guys ya. Ada yang menarik lagi. Dimas ya. Kan bukti-buktinya udah makin lengkap nih, ya kan? Terutama khususnya tentang plat nomor mobil. Ya, pihak raja sudah memberikannya kepada pihak kepolisian. Apakah langkah selanjutnya? Kita tahu semua bahwa tim investigasi yang saat ini memang yang dicari-cari adalah bukti plat nomor polisi. Karena pada saat itu ketika pihak polisi mencoba menyelidiki kasus ini, mereka mentok karena nomor polisinya beda, walaupun mobilnya sama. Nah, akhirnya setelah nih dapat kiriman nih sebuah barang bukti dari raja, secara otomatis maka si Dimas akan terjerat hukuman yang lebih lama. 12 tahun penjara kasus penculikan Dias, ditambah lagi 20 tahun kasus pembunuhan Rama. Totalnya 32 tahun akan mendekam di dalam penjara. Yang awalnya dia terobsesi dengan Arsy, justru saat ini bukan Arsy yang dia dapatkan, tetapi setengah umurnya akan memendam di dalam penjara karena kasus penculikan Dias dan juga pembunuhan Rama. Yuk, kita kasih kata leboksia. Ya, akhirnya para geng-geng si Rani Kor dan Dimas geng ini juga akhirnya semuanya udah ketimpa apes ya para pemirsa. Kenapa? Karena selama ini kan mereka selalu berdalih, cari alasan, ya kan? Karena nggak ada barang bukti. Mereka selalu lolos dan licin. Berbagai macam cara bisa lolos aja lah dari tuduhan-tuduhan polisi, bahkan tuduhan-tuduhan dari keluarga Pak Irwan. Dan by the way, apakah ini menjadi sebuah pertanda bahwa sinetron ini akan segera tamat? Menurut gue sih belum. Kenapa? Karena momen bahagianya baru sedikit. Ya, kita belum menemukan di mana Arsy melahirkan. Dan juga pada saat di akhir acara atau di akhir tayangan di episode yang ke-76 tersebut juga menyatakan bahwa Raja dan Arsy sangat kasihan dengan bayi yang dikandung oleh si Rani. Nah, ini kan jadi dilema nih. Kalau misalnya si Rani di penjara 20 tahun nih lamanya nih. Kan gak kebayang tuh, udah setengah umur ya. Pastikan yang tadinya cantik berubah tuh, jadi nenek peot. Karena kelamaan di penjara. Ya yang problemnya itu kan masa iya nanti ngelahirin anak di penjara. Ya mungkin kalau bukannya anak dari keluarga Pak Irwandi atau anak dari kakaknya Rama, kakaknya Raja si Rama tersebut, mungkin keluarga Pak Irwandi cuek-cuek aja. Yang problemnya kan ini sekarang. Ya itu tadi. Karena masih ada hubungan darah daging nih, ya kan, kalau emang bener itu juga anaknya dari Rama. Makanya mereka dilema nih guys, bagaimana caranya mau memohon, terutama kepada pihak Rani Kor, supaya dia ridho, dia nyerahin anaknya bisa diurus sama si keluarga Raja dan juga Arsy. Nah, mudah-mudahan aja tuh si Rani Kor mau berubah ya. By the way, sekali lagi di episode yang 76 ini adalah sebuah episode kemenangan dari keluarga Raja dan juga Arsy. Keren!
Selamat Ranikor geng dan Dimas geng ya. Tambah penjaranya menjadi per 20 tahun per orang. Dimas 20 tahun karena kasus Rama, sedangkan Ranikor 20 tahun tentang kasus Mona. Lebok ya. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak. Alur cerita di episode yang ke-76 ini saya buat sesingkat mungkin agar kalian tidak terlalu boring untuk mendengarkan dan menyimak dari konten saya nih. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.